Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, semoga sehat selalu ya. Ini saya pembahasan minggu kedua ya. Mungkin sudah kuis ya dengan Pak Zain atau Pak Agus ya. Pak. Nah ini Sudah, saya Pak. membahas ini ya. Saya share screen dulu ya. Ya, Pak. Nah, minggu kedua itu perangkat lunak ya atau software ya. Software. Sebelumnya ada yang dari ini enggak SMK perangkat lunak enggak? Atau perangkat keras? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oh ya, mungkin ini sekedar pengulangan aja ya. Bagi yang SMA Ya, atau Pak. SMK jurusan lain mungkin bisa mendalami. Ya. Mulai dari sini ya. Nah, definisi perangkat lunak itu ada beberapa ya. Nah, program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, perangkat lunak itu sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Kemudian, suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer. Nah, yang pengatur aktivitas kerja komputer ini adalah perangkat lunak yang utama. Contohnya sistem operasi. Sistem operasi ini bukan hanya di komputer saja, tapi di HP yang baru, smartphone ya, itu ada juga sistem operasi. Nah, instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Jadi, yang perangkat lunak utama itu untuk mengatur semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Jadi ada firmware, software, sama hardware. Nah, ini yang ranking 1 tahu kan Microsoft? Ya, Microsoft Pak. tahu kan? Tahu, Pak. Oke, tahu ya. Pak. Ya? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, tahu produknya Microsoft apa aja? Tahu, Pak. Microsoft Excel. Office, Excel ya. Nah, nanti kalian mempelajari SAP ya, SAP juga, dan Adobe System, terutama desain grafis ya. Mata kuliah desain grafis nanti. Nah, fungsi perangkat lunak itu sebagai dari komputer. Di-mute dulu ya, di-mute dulu. Kemudian menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik, sehingga menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem. Nah, setelah bekerja sesuai dengan fungsinya, nah nanti ada pekerjaan yang lebih efisien. Jadi tujuannya juga lebih efisien. Maksudnya ditujukan untuk pekerjaan yang lebih efisien pada. Bapak ini bodoh yang baik. Ya. Mohon di-mute dulu ya. Kemudian beberapa klasifikasi perangkat lunak, yaitu berdasarkan fungsinya, kemudian berdasarkan hak pemakaiannya. Nah, berdasarkan fungsinya, ada perangkat lunak aplikasi, kemudian perangkat lunak sistem. Nah, ini yang sistem ini perangkat lunak yang utama. Nah, kemudian berdasarkan cara mendapat hak pemakaian, ada yang komersial, domain publik, shareware, freeware, sama rentalware. Enggak. Nah, Enggak. perangkat lunak aplikasi, contohnya beberapa ya, yaitu Microsoft Word,
pengolahan grafik, pengolahan gambar, G, kemudian sistem manajemen. Jadi dari perangkat lunak yang utama yaitu sistem operasi nanti diturunkan ke perangkat aplikasi ya, perangkat lunak aplikasi. Nah ini kalau ini familiar ya Word ya. Kemudian Adobe Photoshop ada yang pernah pakai? Ada Pak. Ada ya. Sudah pernah. Ada Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, Ini pun sudah perangkat lunak aplikasi itu ada dua macam, yaitu customized application software, kemudian ada package application software. Kalau customized itu bisa di custom, artinya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan usernya. User maksudnya ini yang konsumennya. Sementara package application software berupa ini paket ya. Jadi satu software nanti satu paket software itu nanti di dalamnya ada beberapa software. Contohnya itu Microsoft Office. Misalkan Microsoft Office nanti di dalamnya ada Excel, kemudian ada Word, kemudian ada PowerPoint seperti itu. PowerPoint. Kemudian perangkat lunak aplikasi itu ada pun beberapa ini ya paketnya, misalkan untuk hiburan, entertainment, untuk pendidikan, home software, kemudian productivity software, kemudian ada specialty software. Nah, sementara sistem operasi yang seperti yang saya katakan sebelumnya adalah perangkat lunak yang utama. Jadi kalau misalkan ini tidak diinstal, berarti di sistem operasi yang bekerja di komputer itu nggak bisa dijalankan. Misalkan yang paling utama, yang sering ya digunakan itu Windows. Ada yang pakai Linux? Ada? Tidak, Pak. Enggak. Ada yang pakai Mac? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, kebanyakan Windows. Sekarang Windows 10 ya. Iya, Pak. Dulu pernah pakai Linux, Pak. Ada yang Linux? Dulu, Pak. Cuman udah nggak pakai lagi. Susah makainya, Pak. Ya, susah. Kebetulan saya memakai dua sistem operasi. Kemudian perangkat lunak itu ya, yang tadi berdasarkan hak pakainya, hak menggunakannya gimana. Saya balik ya, hak pemakaiannya. Ada software namanya commercial software. Jadi perangkat lunak ini namanya komersial berarti apa? Harus membayar. Jadi kalian bayar dulu baru bisa memakainya. Itu. Tapi di internet banyak yang crack-crackan ya. Kalau kalian install itu ada download gratis, padahal itu komersial software. Itu di internet nanti mendapatkan komersial software. Tapi balik lagi nanti mungkin pasti ada celah kelemahannya di balik itu. Jika dibandingkan kalian membayar sendiri ya. Seperti itu. Pak, izin tanya, Pak. Ada hak ciptanya. Ada yang tanya? Iya, Pak. Oh, nanti ya. Nanti ada sesi pertanyaan ya? Bisa di WA ya? Baik, Pak. Oke. Nah, commercial software itu ada SAP, Mayobi. Nah, dua ini nanti kalian ini ya pelajari nanti setelah semester 6 nggak salah, 6 sama 5. Mayobi. Kalau Mayobi itu khusus di akuntansi, kalau SAP itu khusus di database dan penerapan di industri. Jadi penerapan SAP ini banyak ya. Pasti kalau ada yang kerja pasti ada namanya SAP, bukan SAP sih, tapi yang sejenis sama dengan SAP. Nah, kemudian ada perangkat lunak domain publik. Nah, perangkat lunak ini tidak disertai hak cipta, beda sama dengan yang komersial ya. Jadi software ini tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terikat secara hukum. Jadi
versi penuh source code tersedia secara bebas untuk dimodifikasi. Jadi siapapun bisa modifikasi software tersebut dan distribusikan ulang dengan lisensi apapun. Jadi variasinya banyak. Contohnya Apache, MySQL. Ini jarang dipakai ya. Khususnya kalau administrasi bisnis nggak dipakai. Nah, kemudian ada shareware. Shareware itu men-share ya. Jadi software dengan sengaja untuk didistribusikan dengan cara dibagikan secara cuma-cuma. Akan tetapi nanti kalau misalkan untuk versi penuh itu harus berbayar. Seperti itu. Jadi ada beberapa istilah yang sering dijumpai di demo atau trial, beta, stable, sama rilis. Kalau demo atau trial, software tersebut bisa dipakai, tapi hanya terbatas beberapa periode. Contohnya 30 hari. Kalau beta, softwarenya dalam proses pembuatan dan developing-nya belum selesai. Jadi versi beta ini versi yang setengah-setengah lah, atau belum fix. Contohnya banyak. Contoh di bawah ini ya, yang ini ya. IDM, TuneUp Utilities, WinRAR, dan lain-lain. Ini WinRAR, WinZip ya. Kemudian Apple Beta Software Program. Kalau pakai Apple ya. Nah, kalau freeware itu software yang dibagikan secara cuma-cuma. Jadi tanpa mewajibkan untuk membeli software. Beda dengan commercialware ya. Jadi memang gratis. Tapi kalau freeware itu dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya misalkan game ya. Game kan gratis kan? Kalau diinstal ya. Tapi di dalamnya itu kan ada poin-poin tertentu. Misalkan ada uang mata yang ini ya, yang harus dibeli dengan cash. Seringkali kan, atau juga dengan ini promosi. Misalkan kalian install, kemudian nanti ada promosi-promosi pop-up iklan. Nah, itu cara freeware dapatkan uang. Kemudian kalau rentalware, contohnya software banyak ya. Misalkan Spotify. Pernah pakai Spotify? Pernah, Pak. Pernah. Netflix. Pernah, Pak. Nah, Netflix juga Tiap hari. termasuk rentalware. Nggak Jadi pernah, Pak. nggak pernah. Kasihan. Iya, Pak. Iya, ngirit ya kalau mahasiswa ya. Iya, Pak. Ya, saya paham kok. Nah, itu rentalware ya. Rentalware ini Spotify ya. Misalkan Spotify beberapa periode nanti ada penambahan gitu. Adapun kalau rentalware, kalau misalkan gratis ya, pasti fitur-fiturnya itu terbatas, jadi nggak penuh. Gitu. Misalkan kalau gratis, pasti banyak iklan. Sementara yang premium, itu nggak ada iklan sama sekali. Seperti itu. Kemudian ada software open source. Nah, open source itu software freeware dengan sama kayak domain publik ya. Open source ini bisa diakses siapapun dan juga dimodifikasi siapapun. Seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis perangkat lunak berdasarkan fungsinya ya. Kalian sudah saya jelaskan mengenai sistem operasi ya. Program aplikasi sudah. Kemudian ada lagi bahasa pemrograman. Nah, pasti kalau yang perangkat lunak pasti udah paham mengenai bahasa pemrograman. Meskipun dasar ya, atau programming language ya. Kemudian ada program bantu, utility ya, utilitas. Sistem operasi yang tadi ya, jadi mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor. Jadi kinerja prosesor itu nanti bekerjasama dengan sistem operasi. Ya. Prosesor itu sebagai otak komputer, sementara sistem operasi ini yang mengatur kerjanya.
Musiknya siapa itu? Gimit ya. Nah, sistem operasi pertama menyimpan program dan aksesnya. Ya, program-program itu program aplikasi ya. Dan termasuk yang program utilitas tadi. Kemudian membagi tugas di dalam CPU, alokasi tugas-tugas penting, kemudian merekam sumber-sumber data, kemudian mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Kemudian memeriksa kesalahan sistem dan juga untuk keamanan sistem. Maaf, Pak. Ya, Masih ada kawan-kawan yang belum masuk, Pak. sudah saya admit nih. Saya tunggu nih, nanti saya admitin. Nah, baik, Pak. Ya. Nah, program aplikasi, perangkat lunak komputer, memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Jadi, program aplikasi ini beda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, game, buat apa. Terus Microsoft Office, buat di dalamnya ada Excel, buat apa? Excel itu buat apa? Pengelola Angka, jumlah. Misalkan Word itu buat dokumen. pengelola kata. Gitu. Nah, bahasa pemrograman pastinya nggak dipelajari, tapi kalau mau mempelajari silahkan ya. Nah, bahasa pemrograman ini istilahnya membuat software dengan bahasa pemrograman. Nah, membuat softwarenya dengan apa? Membuat softwarenya dengan software juga. Nah, itu software bahasa pemrograman. Ada macam-macam di sini sampai generasi kelima, yaitu Programming Language Based Object Oriented and Web Development Artificial Intelligence Research. AI tahu nggak? AI? AI. Iya. Nggak tahu, Artificial Pak. Intelligence. Artificial, Pak. Hah? AI itu namanya kecerdasan buatan. Ya. Apa, Pak? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Iya. Misalkan Siri, yang punya iPhone, Siri, Google, oke Google, itu pakai artificial intelligence. Iya. Itu terutama artificial intelligence yang namanya adalah virtual assistant. Virtual assistant. Bentar ya. Yang saya lanjutkan ya. Nah, ada yang familiar dengan ini? Software ini? Ada yang familiar? Nggak pernah, Pak. Nggak Java, pernah, Pak. ya? Java. Nah, Java, Siapa? JavaScript, Python, C++, ya, Ruby, Ruby. Java ya. Nah, ada beberapa, misalkan Python itu buat coding macam-macam ya, buat apa. Ini juga pun buat membuat website ya, buat website menggunakan pakai JavaScript ya, HTML gitu. Tapi kalian nggak mempelajari itu ya, cuman kulitnya aja. Kemudian program bantu atau utility, software yang melakukan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan penanganan kinerja komputer, perangkat input dan outputnya, serta program lain dalam sebuah komputer. Jadi ini kayak aksesorisnya. Misalkan ada yang mendelete data, mensortir data yang duplikat, antivirus ya, antivirus. Kemudian untuk keamanan ya, user account and security ya. Itu termasuk program bantu utility. Utilitas ya. Kemudian di sistem operasi yang sekarang pasti terinstall dengan otomatis adanya yaitu aplikasi berbasis pasar perangkat lunak. Jadi aplikasi ini menawarkan kumpulan perangkat lunak baik itu berbayar, gratis maupun yang berlangganan. Nah, kalian pernah dengar ini kan Apple Store, Kenapa? Google Play,
Terus Windows Store. Nah, itu termasuk aplikasi berbasis pasar perangkat lunak. Ini ya, kalau Windows Store seperti ini. Kalau ini iOS ya. App Store ya, App Store. Itu ada ini. Ini terutama untuk yang pengguna ini ya, HP ya. Nah, masih pernah dengar malware kan? Pernah, Pak. Pernah. Nah, malware ini ada 4 macam nih namanya. Virus, Trojan, bom, sama spyware. Malware itu kepanjangannya malicious software. Jadi software yang dengan sengaja dibuat untuk tujuan jahat. Jadi software ini merugikan bagi yang diserang ya. Bagi komputer yang diserang. Misalkan menghapus, menyembunyikan, dan mencuri data. Menghabiskan bandwidth juga bisa, kemudian sumber daya lain tanpa seizin pemilik komputer ya. Itu malware. Nah, virus komputer. Biasanya virus dibuat seperti program lain yang sering digunakan oleh pemilik komputer, sehingga pemilik komputer itu mau mengaktifkan virus tersebut. Jadi virus komputer ini bisa aktif ketika user komputer itu mengaktifkan. Misalkan kalian klik TXT, tahu nggak TXT? Ada program yang nggak familiar, kalian klik. Nah, itu nanti aktif virus. Ya, JPEG, DOC, dan lain-lain. Beda dengan bom itu secara otomatis dia. Tanpa pihak ketiga atau bantuan pihak ketiga, dia sudah aktif sendiri. Jadi beda dengan si virus ini. Ya. Kemudian spyware. Spyware ini untuk memata-matai profil pengguna komputer dan penggunanya dalam menampilkan iklan yang sesuai dengan minat pengguna komputer tersebut. Seringkali kalian browsing internet mau download software ya. Kalian secara tiba-tiba download sesuatu dan diinstal. Nah, kemungkinan itu spyware. Ketika kalian memang terkoneksi internet, nanti kemungkinan data-data di komputer kalian bisa diakses. Itu spyware. Jadi jangan salah download ini ya, software ya di internet. Nah, itu memungkinkan bahwasanya itu spyware ya. Kemudian ada namanya Trojan. Trojan ini program yang dibuat seperti program baik, akan tetapi di dalamnya itu untuk ini memata-matai, ya, mencuri data dan mengirimkan ketikan keyboard ke alamat yang telah ditentukan oleh pembuatnya. Jadi kalian ngetik apa nanti tahu kayak gimana. Nah, spyware sama Trojan ini dalam spyware itu ada Trojan ya, ada Trojan. Tahu kuda Troya nggak? Nggak tahu. Tahu, Pak. Film Troya. Tahu, Pak. Nah, itu ibaratnya Troya, kuda ya. Kuda nanti di dalamnya itu Ada kuda, ada manusia. ada manusia. Itu ceritanya ya, cerita yang sebenarnya ya. Tapi Iya. kalau di versi ini, yaitu jadi niatnya softwarenya baik ya, dibuat itu buat baik. Tapi di akhir-akhir ternyata itu merugikan. Nah, itulah adalah Trojan. Mungkin diinstal sesuatu. Misalkan si hacker ini bisa mengakses atau merusak data yang user yang diserang ya, yang diserang. Nah, ada Windows Task Manager. Tahu nggak Windows Task Manager? Tahu, Pak. Nah, Windows Task Manager ini nanti mengetahui, memanage tugas-tugas apa saja yang di sistem operasi yang berjalan. Misalkan kalian pasti pernah nekan tombol kontrol alternatif delete ya? Iya, Pak. Kenapa? Yaitu kalau misalkan softwarenya nggak bisa di-close atau not responding, ada yang belum pernah? Pernah, Pak. Pernah ya?
Nah, coba langkah-langkah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti ini bisa digunakan untuk ini ya, digunakan untuk meluncurkan task manager. Itu. Terutama untuk meng-close ini ya, menutup software yang not responding. Nah, begitupun sistem operasi lain, misalkan Mac OS itu juga sama seperti itu. Ini ya contohnya ya. Nah, ini ada update and security ya. Nah, pasti terinstall di sini ya. Entah itu sistem operasi apapun, itu pasti ada tipikanya settingan untuk sistem operasi. By WA ya, tanyanya ya. Iya, Pak. Kemudian ini untuk Windows Update ya. Ini tampilannya Windows 10. Ya. Ini Windows Security ya. Pengaman ya. Nah, tahu family options enggak? Family options tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kegunaannya adalah ini. Misalkan kalian punya adik kecil ya. Nah, ini nanti bisa settingan untuk kayak YouTube Kids gitu. Jadi kalau misalkan mereka akses komputer, itu nanti ada restriksi untuk pengaksesan data atau aplikasi. Nah, makanya ada family option di sini. Jadi misalkan komputer keluarga, nanti si kecil ini nggak bisa akses data yang misalkan berhubungan dewasa, itu nggak bisa. Nah, yang terakhir ini MMC namanya. Jadi sebuah perangkat lunak pembantu yang pada awalnya diperkenalkan dalam Windows NT 4.0, Windows sebelumnya, menawarkan sebuah tempat untuk menyimpan semua perangkat bantu administrasi sistem operasi secara terintegrasi. Nah, ini ada YouTube-nya, nanti kalian bisa ini ya, buka ya, untuk MMC. Ada yang tanyakan? Saya 2 pertanyaan ya. Ini karena 7 menit ini. Ada yang tanyakan nggak? Kayak yang Trojan tadi tuh, Pak, kalau WhatsApp yang ke Ori termasuk Trojan nggak, Pak? Kalau WhatsApp? Iya, kan ada gitu kan, Pak, WhatsApp yang ke Ori kayak WhatsApp GB atau yang lain. Itu termasuk Trojan nggak, Pak? Terus terang saya baru dengar ini. Itu di HP ya? Di Iya. WhatsApp tentunya Google. Yap. Kemungkinan itu malware, tapi yang diserang itu apanya dulu? Kalau misalkan datanya bisa diakses oleh hackernya, nah itu kemungkinan dia ini bisa kemungkinan spyware. Oh, spyware. Nah, dalam spyware itu ada Trojan. Itu. Di dalamnya ya. Di dalamnya. Ada lagi nggak? Saya, Pak. Ya, siapa? Nama dong, nama. Surya Wijaya, Pak. Dari kelas 1C, Pak. 1C pagi. Pagi, Pak. Tanya apa? Gini, Pak. Kalau misalnya kita download crack gitu kan, Pak. Misalnya seperti game yang crack gitu. Nah, itu sebenarnya merugikan kita atau menguntungkan kita, Pak? Atau mereka bisa mengakses data-data kita tersendiri atau gimana, Pak? Nah, contoh gamenya apa? Contoh gamenya? Game apa ya, Pak? Banyak, Pak, game-game crack gitu kan, Pak, yang saya sebut. Nah, kalau game crack itu resikonya pasti ada resikonya. Misalkan ya, resikonya itu kemungkinan spyware atau malware ya, secara umum ya. Atau juga kemungkinan nanti resikonya fiturnya itu nggak lengkap. Jadi beda kalau misalkan kalian beli langsung.
seperti itu. Ya. Misalkan saya Soalnya membeli Windows yang asli, pasti itu nggak ada, mungkin ada masalah, tapi udah tercover masalahnya. Nanti ada helpdesk namanya di Windows itu. sama kayak laptop saya selalu ada ini Pak, di Windows-nya itu activate Windows gitu. Berarti itu Windows yang crack ya Pak? Itu kok otomatis kalau misalkan sistem operasi itu minta. Tapi kalau yang versi bajakan kemungkinan nanti black screen. Jadi soalnya setiap sebulan sekali dia selalu activate Windows gitu Pak. Kayak udah diaktifin terus nanti ngulang lagi. Khususnya kalau misalkan yang sistem operasi yang bajakan itu jangan di-update aja. Kemungkinan nanti bisa black screen. Seperti itu. Berarti nggak semua laptop itu Windows-nya ori ya Pak? Nah, itu yang dipertanyakan. Coba lihat di ininya, serial number-nya. Masih ada. Kayak gimana tuh, Kak? Itu nanti klik My Computer, klik kanan, nanti ada serial number-nya. Itu. Klik kanan, kemudian My Computer. Itu yang Windows ya. Itu. Kalau misalkan saya menggunakan Mac ya, Mac itu memang udah terinstall itu. Berarti kita rugi ya Pak? Misalnya kita beli laptop yang Windows-nya crack gitu Pak? Iya, tapi kayaknya sudah ini deh, sudah kalau yang memang penjualan secara resmi pasti udah sistem operasi asli. Tapi lihat dulu kalian gimana. Kalau Windows-nya asli enggak gitu. Tapi di Microsoft sendiri sebenarnya kalau misalkan memberatkan ya, yaitu crack ya atau Windows yang bajakan. Tapi ya resikonya seperti itu yang saya terangkan tadi. Seperti itu. Menjawab? Ya Pak, terima kasih Pak. Menjawab ya. Ada lagi? Saya kurang 3 menit. Saya Pak. Siapa namanya? M. Reza Palevi Pak. Kelas berapa? Kelas 1B Pak. ABT 1B. Pagi. Apa? Malam. Pagi Pak. Oh pagi. Apa? Mau tanya apa? Pertanyaan saya gini Pak. Kan ada tuh di Windows tuh namanya Windows Registry kan Pak. Itu seberapa penting Pak? Maksudnya kan hampir mirip-mirip kayak program Files gitu. Cuman kayak misalnya kita akses kan beda kan dia sama program Files. Itu seberapa penting Pak bagi laptop itu Pak, atau komputer gitu? Bentar ya. Iya Pak. Nah, kalau Windows Registry itu bentar ya. Itu 32 bit enggak? 64 Pak. 64. Iya. Jadi registry itu sebenarnya untuk konfigurasi pada sistem Windows-nya itu ya. Jadi kalau yang versi lama itu ditekankan, tapi 64 bit saya rasa enggak ya, saya rasa enggak. Tapi nanti saya cek lagi ya untuk jawaban pertanyaanmu ya. Ya. Iya Pak. Itu. Nanti saya follow up di WhatsApp ya. Silakan ya, baik malam yang sama pagi ya. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak.